Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iputu Agus Sumiarte, calon pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Di sini saya akan berbagi pendidikan yang memerdekakan. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Wahai Bapak dan Ibu guru, orang tua dan juga anak-anak, sudahkah peserta didik kita nyaman dengan cara kita mengajar? Tahukah kita keunikan setiap peserta didik? Tahukah kita jika peserta didik memiliki gaya dan cara belajar yang berbeda-beda? Mengapa mereka bisa berbeda-beda? Maukah Bapak Ibu memfasilitasi perbedaan yang mereka miliki? Bapak Ibu terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai pendidik, tentunya kita tidak bisa terdiam saja. Kita harus beradaptasi. Setiap peserta didik adalah individu yang merdeka. Setiap peserta didik memiliki keunikan dengan kodratnya masing-masing. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan pratap trilokau dalam pendidikan atau sistem AMO? Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, di mana pendidik harus di depan bisa menjadi contoh atau tauladan bagi peserta didik. Yang kedua ada Ingmadio Mangunkarso, di tengah memberikan semangat dan ikut berkolaborasi. Dan yang terakhir ada Tuturi Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Nah Bapak Ibu, pendidikan ada hubungannya dengan kebudayaan, di mana merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan maksud segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada generasi yang akan datang. Pendidikan juga ada hubungannya dengan budi pekerti. Segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek dan jasmani anak, dengan maksud supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan harus memerdekakan lahir dan batin. Ada 3 metode yang terkenal, yakni Froebel, Montessori, dan Taman Siswa. Untuk Froebel, di mana mengutamakan permainan anak-anak dalam proses pembelajaran, dengan anak-anak masih terperintah. Sedangkan untuk Montessori, mementingkan pembelajaran panca indera dengan mengesampingkan permainan, menggunakan sistem tuntunan dalam kegiatan belajar. Nah, dari sistem tadi, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyempurnakan dengan membentuk Taman Siswa, di mana pelajaran panca indera dan permainan dengan metode kodrat iradat dan metode among siswa menggabungkan antara Montessori dan Froebel. Untuk mewujudkan disiplin tanpa paksaan, Bapak Ibu, libatkan peserta didik dalam merancang program belajarnya di kelas. Buat kesepakatan kelas agar peserta didik lebih memahami konsekuensi tindakannya, bukan hukuman. Sehingga tercipta kelas yang aman, nyaman, penuh senyum, serta tanpa tekanan atau ancaman. Guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Perkembangan zaman dan teknologi informasi mengakibatkan arus informasi atau sumber belajar hadir dalam berbagai bentuk dan media. Memahami dan mengadaptasinya merupakan kunci sukses Bapak Ibu untuk menjalin komunikasi di kelas. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita wujudkan pendidikan yang memerdekakan, supaya kita bisa berpihak pada anak dan bisa memberikan apa yang dibutuhkan pada anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.